Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini gue masih berada di seputaran lereng Gunung Lawu, tepatnya di Bukit Mongkrang ya ini, di Bukit Mongkrang. Malam ini gue pengen bercerita tentang sebuah kisah gimana kita sebagai seorang pendaki perlunya menjaga etika saat pendakian. Karena apa? Di saat kita mendaki, gak hanya ada kita di sana, brother. Ingat, masih ada makhluk Tuhan lain yang juga tinggal di sana. Jadi alangkah baiknya kalau kita nggak bersikap, berucap yang nggak pantas lah ya, karena itu akan berakibat fatal. Saat ini gue lagi bersama salah seorang anggota AGL, dan beliau kebetulan saat itu sedang menjadi guide sekumpulan pendaki yang akhirnya mengalami sebuah kisah. Siap. Langsung aja gue perkenalkan dengan Mas Bambang. Sehat Mas Bambang? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita? Iya. Lanjut lagi. Padahal barusan gue podcast ketemu lagi. Mas, gini Mas. Cerita ini unik nih. Berarti ini kisah tentang pendaki yang mulutnya bisa dibilang agak sompral ya? Iya. Agak sompral. Nah, ini tahun berapa Mas jadiin Mas? Itu sekitaran tahun 2019 pas sebelum COVID ya? Ya. Sebelum COVID. Oke, Mas Bambang lanjut aja. Saya pernah nganterin tamu, emang udah langganan. Oh, langganan. Udah tiap bulan Suro lah. Ternyata ritual. Oh, mereka ini mau ritual? Iya, mau ritual. Oke. Tamu dari Jakarta. Udah langganan 4 kali udah naik sama saya. Cuman berdua. Tamunya itu seorang cewek. Udah Parwibaya lah. Gitu. Kita biasanya emang perjalannya malam. Sekitar jam 5:30 itu baru, 5:30 sore itu baru berangkat. Ntar nyampe atas bisa jam 3 pagi. Kadang subuh, kadang jam 6 pagi baru nyampe atas gitu kan. Tapi emang ini permintaan si ibu ini untuk trekking malam? Iya, biasanya mintanya trekking malam. Oke. 4 kali naik itu kita lancar-lancar aja. Kita juga udah jalan berdua, entah itu nggak lihat jam, entah itu jam 12, jam 2, jam 3 pagi, kita udah happy aja berjalan berdua. Kadang langsung cuman di tengah hutan berdua, ngobrol berdua, ketawa-ketawa berdua, kita udah nyantai. Terus pada suatu saat dia naik lagi yang kelima kali, itu bawa temennya cowok satu. Saya pandangin temennya itu, nah ini kayaknya nggak beres ini, saya gitu. Nggak beres sih gimana? Awalnya saya udah, rasa itu udah ada. Udah gak enak ya? Nah, udah nggak enak. Ini kayaknya, ya maaf kalau ntar pemikirannya saya salah ya. Kalau dari feeling saya, ini orangnya agak sombong kayaknya ya kan gitu. Oh, agak sombong. Gak sombong, gak usil gitu. Tapi apa itu cuman firasat saya aja gitu kan. Yaudah kita sebetulnya naik lah, bismillah ya gitu. Saya seperti biasa kita naik jam 6 sore, berangkat dari posko Cemor Kandang. Kita siapin peralatan dulu, semua disiapin, bekal-bekal di jalan, makan, minum, kita siapin semua. Di 5:30 kita naik, baru perjalanan sekitar setengah jam, itu terdengar adzan maghrib. Nah, biasanya kalau naik sore atau gimana udah dengar adzan maghrib, kita pasti break dulu, berhenti, minum rokok. Itu 1 menit apa 5 menit biasanya berhenti dulu, hormatin. Pas berhenti saya ngerokok, duduk-duduk santai, semua
juga duduk, kita tiga orang duduk nyantai. Terus tahu-tahu temennya yang cowok tentang ngapain, liatin atas gitu kan. Terus mas, ayo lanjut, bentar saya masih ngerokok belum habis, dihabisin dulu biar adanya juga biar berhenti dulu saya gitu kan. Ngajakin lanjut aja. Ngajakin lanjut. Udah, ayo lanjut, ayo. Ada apa sih mas? Udah, ayo lanjut gitu. Ya udah, kalau maksa udah lanjut, ayo pelan-pelan. Lanjut sambil ngobrol. Dia baru bilang, saya tadi ada ada sesuatu mas. Apa mas? Ya tadi lihat putih-putih duduk di telepon. Halu kayak gitu kan. Bercanda kan. Beneran mas. Ya udah, kalau toh itu ada, emang alamnya dia juga di hutan. Kita ya sambil ini kita sopan, kita permisi, kita nggak ganggu, dia juga nggak ganggu gitu kan. Saya nasihatin gitu biar pikirannya tenang, biar perjalanannya lancar gitu kan. Udah jalan, nggak tahu dia nih yang ngokok ke belakang. Terus mas, apa ya gitu? Masih ngikutin mas. Apa yang ngikutin kan? Itu yang putih-putih itu yang duduk tadi. Itu apa? Kuntilanak. Iya gitu kan. Ya udah, nggak usah ditengokin ke belakang lagi lah. Kita lurus ke depan aja. Niat kita di depan sana, bukan di belakang kayak gitu kan. Kita jalan pelan-pelan, nggak usah hiraukan yang belakang. Ntar dia nggak ganggu kalau kita nggak ngeliatin, nggak ganggu terus. Nah kita jalan, dia tetap ngeyel, ngeliatin ke belakang terus. Posisinya Mas Sweeper di belakang? Posisinya saya pas di tengah. Oh, di tengah? Yang tamu cewek di depan. Oh, dia paling belakang? Dia paling belakang. Oke. Habis itu, ya udah mas, gantian. Masnya di depan. Saya di belakang gitu kan. Saya di belakang, wah bulu kuduknya merinding. Oh gitu? Kan saya nggak ngeliat ya itu. Yang diliatin cuma satu yang itu, yang apa? Yang cowoknya itu. Kok perasaan saya nggak enak kan? Bulu kuduk merinding terus. Wah ini beneran nggak ada yang nggak beres ini saya gitu kan. Udah gitu aja mas. Biasanya kalau jalan bertiga, salah satu dari orang itu kalau digangguin pasti cuma satu kayak gitu kan. Kita jalannya selang-seling aja. Kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang gitu kan. Terus habis itu masnya nggak mau. Nggak mas, saya mau di tengah terus aja. Terus bilang saya kalau di film-film itu yang sering dilihat mah yang di tengah saya gitu kan. Ya udah saya ngikutin aja, saya kuat-kuatin di belakang. Walaupun dengan keadaan kudu merinding, saya kuatin, saya nggak ganggu, niat saya baik gitu kan. Kita jalan, terus sampai pos 1 sekitar jam 7 sore itu. Jam 7 sore perasaan saya juga masih nggak enak juga. Kok kayaknya masih ada yang ngikutin ya. Udah kita masuk dulu ke shelter, ambil buka berbekalan itu, minum, makan snack itu dulu. Terus saya keluar dari shelter, kok perasaan saya masih nggak enak. Ini ntar dilanjut jalan atau tidak? Kalau dilanjut, ntar kalau di tengah jalan gimana? Kalau ada apa-apa? Kalau nggak dilanjut, ini baru nyampe pos 1 ya gitu kan. Perasaan nggak enak kan. Terus saya tengokin atas. Ada angin, agak sepoi-sepoi, agak banter dikit gitu lah. Wah ini bisa buat saya alasan ini gitu kan. Terus saya masuk shelter. Saya ngomong sama yang tamu langganan saya yang cewek kan. Bu, ini kayaknya di atas kayaknya mau badai ya. Kalau kita bermalam di sini dulu gimana? Terus ibunya, ya udah, nggak apa-apa mas, bermalam di sini aja. Ternyata ibunya itu dia udah juga tahu ada yang ngikutin. Oh, dia juga berasa juga. Tapi dia nggak bilang. Terus ya udah mas, istirahat. Udah istirahat, matras saya gelar, sleeping bag saya keluarin, saya nyalain kompor buat bikin kopi, bikin apa itu. Sampai jam 9 kita ngobrol-ngobrol.
Habis itu kita tidur sekitar jam 11 jam 12. Yang cowoknya itu kebelet buang air kecil. Ya keluar sendirian. Satu selang berapa detik masuk ke dalam lagi dengan lari. Saya bangun kan. Mas, ada apa mas? Mas, temen saya kencing. Ada apa saya gitu. Yang tadi yang putih-putih masih nunggu di depan. Ikutin. Saya, gitu. Masa masih nungguin aja gitu kan. Ya udah saya anterin ayo gitu. Udah nggak mas, ntar nggak bisa keluar juga saya. Udah, saya tahan aja sampai pagi gitu kan. Ya udah kalau gitu udah tidur aja gitu. Nggak tidur. Terus saya sambil rebahan itu, feeling saya bener ini. Kalau tadi saya lanjutin di tengah jalan nggak beres ini. Kalau ada apa-apa sama susah sendiri saya gitu kan. Nah tidur sampai pagi sekitar jam 5:30 saya bangun, bikin kopi dulu, minum. Terus jam 6 lewat dikit kita lanjutin lagi untuk perjalanan. Di perjalanan kita udah biasa ngobrol-ngobrol biasa. Perasaan saya juga udah agak enak kan. Ngobrol-ngobrol. Sampai pos 2 juga kita istirahat, makan pagi. Itu dia juga masih tengok. Masih paranoid. Iya, masih paranoid juga. Terus saya cuma ngeliatin aja, nggak saya tanya. Pasti masih kepikiran. Saya cuma gitu aja. Tapi nggak saya tanya daripada ntar kepikiran lagi kan. Nah saya biarin, mas saya kayak cerita lagi lah. Gini gitu. Habis itu kita lanjut lagi. Di sebelum pos 3 kita pas udah siang sekitar jam 11-an ya itu. Kita bertiga udah duduk istirahat di tengah jalan gitu. Ya biasa kadang kakinya gini gitu kan. Kok tahu-tahu dia nepukin kaki gini kan. Saya liatin, saya udah diam aja. Dia nepukin lagi. Saya tanya, ada apa mas? Ada kelabang. Kelabang? Mana kelabangnya? Nggak ada apa-apa. Itu ada 2. Saya lihat nggak ada. Masih halu lagi ya gitu. Entah apa di pikiran dia niatnya ke atas. Ngapain saya juga nggak tahu. Memang nggak saya tanya. Yang saya pikirin cuman udah sama ibunya biasanya ngantarnya ke sini. Ya udah niatnya gitu kan. Tapi yang niatnya yang satu ini mau ngapain saya juga nggak tahu. Terus di dalam batinnya apa kan mikirnya yang aneh-aneh apa yang bikin nggak benar saya juga nggak tahu. Ya udah kalau gitu mas, kita lanjut aja. Kita lanjutin sampai pos 4. Pas istirahat lagi, makan siang. Di pos 4 itu agak lumayan istirahatnya, ada 1 jam lah. Sampai sana sekitar jam 1. Soalnya perjalanannya udah makin capek, udah makin panas juga matahari kalau siang. Kita istirahat, udah 1 jam lebih dikit, kita lanjut lagi. Di tengah perjalanan itu dia bilang, mas, iya, kalau ntar turunnya nggak lewat sini bisa nggak mas? Emang kenapa? Ada jalan lain nggak? Saya nggak mau lewat ini. Oh nggak bisa mas, saya kan sambil bercanda gitu. Padahal jalur yang lain kan ada. Saya bercandain aja ya gitu. Nggak bisa naiknya sini, harus turunnya sini mas. Beneran mas? Nggak ada jalan lain? Nggak ada saya gitu. Aduh gimana ya mas? Nah, kenapa? Saya masih keinget terus ingat. Nah kan kemarin udah saya bilangin nggak usah diliatin, nggak usah direkam, tapi masnya ngeyel loh. Nah terus lah gimana? Ya udah ntar gimana ya, lihat kita kalau turun aja gitu kan, sambil bercanda gitu. Terus sampai pos 5 kita jalan nyantai bertiga gitu. Terus tahu-tahu nelok ke belakang lagi.
ada apa mas? Kok ada yang manggil saya ya? Mana ada ya orang di sini ya? Kita cuma bertiga. Itu loh, ada yang manggil saya lagi. Tahu jam 2 siang itu. Tahu sini berdiri lagi, Merinding lagi. merinding lagi. Ini kenapa orang batin saya gitu? Sudah mas, saya lanjut. Udah deket itu, paling 1/4 jam lagi udah nyampe Argo Dalam. Dapat istirahat aku. Tapi jalan itu perasaannya juga nggak enak juga itu. Padahal jam 2 siang gitu kan. Nah kita pasang lanjut. Nyampe Argo Dalam kita istirahatnya di tempat Mbok Iem gitu kan. Emang biasanya langganannya di situ. Kalau sama tamu saya yang cewek yang ibu-ibu kan emang di situ istirahatnya. Kalau cuman berdua biasanya tamu saya itu di atas bisa 3-4 hari. Oh gitu. Nah, biasanya saya anterin tempat Mbak Yem karena sama Mbak Yem udah akrab kayak keluarga sendiri. Saya juga udah percaya, saya tinggal turun. Ntar kalau 2 hari lagi waktu jemput, saya naik lagi jemput gitu. Oh, berarti mas turun dulu. Oke. Daripada ntar saya 4 hari di atas mau ngapain? Pelongo. Di jenuh ya. Buat turun lagi, ntar pas naiknya ada ngedrop barang ke puncak gitu pak. Ini naik ada tentengan lagi buat uang rokok ya. Iya betul. Tapi kalau pas sama temennya cowok itu cuman semalam itu ya. Terus nginepnya cuma semalam di tempat Mbak Yem itu. Terus malamnya itu cerita. Beneran mas tadi liatin apa? Kayak kuntilanak mas. Ah masa? Saya nggak ngeliat apa-apa kok saya gitu kan. Beneran mas. Pokoknya besok kalau pulang jalannya jangan lewat situ lagi ya. Nah, terus mau lewat mana aku? Cari jalan lain terserah masnya mau jalan mau jalan yang mana gitu. Mau ngajak lintas dia. Mau lintas. Ya udah besok gampang lah. Yang penting makanya kalau dibilangin jangan ngeyel lagi. Sebelum kita ada makhluk halus di sini udah banyak kan. Kalau kita berangkat permisi assalamualaikum lah kalau orang Islam gitu. Yang ibaratnya kita sopan santun ganggu kita liatin dia juga terima walaupun kita ngelewatin area dia juga nggak ganggu. Ya udah mas, mulai besok saya ngikutin mas ya gitu kan. Terus paginya habis Argo Dalam itu acaranya ritual ya doa di Argo Dalam gitu kan. Kalau pendaki wisata kan tujuannya ke puncak ke Argo Tumilah yang ada tugunya itu. Kalau orang itu biasanya cuma ke Argo Dalam aja. Ritual udah balik ke tempat Mbak Yem. Habis itu makan sarapan sekitar jam 8 jam 9 pagi kita siap-siap mau turun. Terus saya godain lagi, jangan, ya udah kita lintas lewat Cemoro Sewu aku gitu kan. Lewatnya mana situ ntar kalau ngikut sama saya beres-beres aja gitu kan. Ambil bercanda gitu. Ya udah ngikut. Jadi akhirnya kita lewat Cemoro Sewu. Nah turun. Emang jalannya kalau pendakian Cemoro Sewu kan kayak anak tangga. Tangga batu. Batu semua. Itu turun di pos 3 kaki udah kena. Iya. Terus tamu saya yang perempuan kakinya juga kena juga. Soalnya yang perempuan itu biasanya naik turun lewat Cemoro Kandean. Karena ada hal yang X tadi. Kita pakai lewatnya tuh Cemoro Sewu.
Turun situ agak kerasa berat sih. Biaya jalannya tanah terus. Iya. Gantian Batu. yang batu. Dengkul kena langsung. Itu kena. Terpahain kita pelan-pelan jalan. Walaupun turunnya mah waktunya agak lama. Biasanya kalau lewat Cemoro Kandang itu standarnya turun 5 jam. Lewat Cemoro Sewu bisa 6 jam, padahal lebih dekat jaraknya. Iya, lebih singkat padahal. Singkat. Soalnya ya udah medannya batu, udah capek, kaki udah kena juga. Ini kalau saya mau gendong, saya bawa keril kayak gitu. Ya udah akhirnya saya papa pelan-pelan ini sesampainya lah, yang penting selamat semua ya gitu. Sampai bawah ngobrol-ngobrol sambil makan di warung gitu. Yang ibunya, yang tamunya yang cewek, yang ibu-ibu baru cerita Gimana? emang bener mas, kemarin pas adzan maghribnya juga lihat. Oh, si ibu juga ngeliat? Juga lihat sebenarnya, tapi saya diem mas. Emang di ini alam dia, kita cuma tamu, kita harus ngobatin dia. Walaupun digoda apa-apa, saya harus diem. Emang saya dari dulu 4 kali nemenin ibu itu, saya udah tahu karakternya ibu itu. Kalau ngelihat apa aja, itu diem. Kalau masih di area pintu masuk lawu, kalau belum pulang, nggak bakalan cerita dia. Tapi kalau udah turun dari base camp, udah area bebas tempat wisata kan, dia mau baru mau apa adanya jujur ya. Iya. Takutnya kalau di dalam kawasan itu cerita, takutnya lebih digangguin lagi gitu. Iya bu, saya emang tahu kalau ibu udah tahu. Saya juga tahu karakter ibu kayak apa. Cuman masnya yang ngayal kalau dibilangin kayak gitu. Tapi itu ibunya agak, ya udah ntar kalau naik kita berdua aja lah. Kadang ribet gitu kan. Iya, biasanya lancar ya gara-gara ini orang. Biasanya lancar kayak gini-gini. Terus, tapi saya punya permintaan, mau nggak buang? Apa? Kalau boleh perjalanan ganti pagi ya, jangan malam kayak gitu kan. Kenapa? Ya tahu sendirilah kalau malam gini-gini. Ya ada yang godain, ada yang usil kan. Walaupun kita nggak menghiraukan kan, kalau malam cuman berdua gitu, ada yang usil. Ntar kalau suatu saat ada apa-apa, kita mah bingung. Betul. Nggak ada yang bisa nemenin untuk ditinggal ya. Iya. Sebelum itu terjadi, kita antisipasi dulu aja. Ya udah, ngikut mas aja. Tapi itu pendakian yang ke 6, 7 dan ke berikutnya, kita startnya pagi. Jam 7 pagi, jam 8 pagi start. Sejak saat itu kejadian itu ya. Oke deh. Itu ada untungnya juga ada ruginya. Ruginya? Kalau ibunya ritual kan emang apa? Speknya kan malam, dapatnya malam. Betul. Itu ruginya di situ. Kalau untungnya ya buat saya juga. Nggak berjalan malam, nggak ngantuk. Bener, ada yang bisa dilihat ya. Kalau siang temen juga banyak, kepapasan pendaki lain bisa ngobrol-ngobrol juga bisa. Dan dari segi keamanan juga bisa dijaga. Kan? Kalau malam terjadi apa-apa, kalau saya mau nangani sendiri, nggak bisa. Mau gendong sendiri, kadang dia nggak kuat. Kalau saya tinggal turun, wah lebih resiko lagi. Resiko lagi, ya kan. Ini semenjak itu ya keuntungannya itu perjalanan sih. Nah Mas Bambang nih, artinya selama ini Mas Bambang kan ibaratnya udah warawiri ya, itu pernah ngeliat apa aja sih kalau di laut itu yang secara sengaja gitu ya, penghuni sana lah gitu? Kalau saya jujur belum pernah lihat. Oh gitu? Tapi ngerasa. Oh oke. Tapi kalau tamu yang saya antar, kebanyakan yang lihat. Masnya emang nggak ngeliat? Enggak. Dan biasanya yang tamu yang lihat itu biasanya yang emang karakternya rada-rada songong ya. Kadang yang rada songong, kadang dibilangin ngayal,
kadang niatnya dari awal udah jelek. Nah itu tuh hati kita ya saat kita pendakian itu, kalau hati kita agak-agak nggak bagus itu biasanya ada aja ya. Iya. Walaupun ngomong nggak sama kayak ini, kalau hatinya udah niatnya jelek, pasti ada aja godanya. Pokoknya intinya ya kalau itu juga alam lain juga ada, udah kita permisi, niat kita baik, pastinya sampai rumah juga baik. Apalagi kita sampai lisannya jangan sampai ya kita agak penantang atau apapun, karena kan ibaratnya kita bertamu ke rumah mereka ya kan, kayak kita lah orang tamu ke rumah kita, kok ini orang songong amat. Tenang lisan itu pernah satu kali antar dia ngakunya dukun dari Jakarta juga. Oh gitu, terus dari awal udah sombong dia. sombong gimana? Di base camp, alah Gunung Lawu, ibarat saya kedip udah sampai atas, buktiin aja batin saya tadi. Itu 19 jam atau 15 jam nyampe pos 3. Karena normalnya cuma 8 jam. Itu udah paling lama 10 jam. Jadi perjalanan udah pusing, muntah. Terus jalan lagi, istirahat, BAB. Terus gitu. Saya udah capek. Kok kayak gini terus. Tapi saya ladenin terus. Omongannya biar terbukti, katanya gede bisa nyampe atas. Saya tungguin terus. 19 nyampe 19 jam nyampe pos 3 kan. Sampai situ udah duduk kayak betapa gitu kan, jam begini. Nah, udah kita udah selesai, sama ayam suruh turun gitu kan. Terus batin saya, alah itu nggak kuat aja alasannya banget saya. Katanya dukun. Iya. Itu batin saya, makanya jangan sombong kalau di Lawu ya gitu kan. Lawu ini masih sakral, mestinya masih kenceng kan. Kita nggak boleh sombong dulu. Gitu. Saya sendiri juga ngalamin pernah sombong gitu kan. Saya naik cepet, kadang 2 jam setengah gini-gini. Giliran dipaksain saya harus naik, entah kejadian apa gitu kan. 3 jam saya ngapa-ngapa no. Gara-gara batin saya sombong saya juga. Itu aja Mas yang udah kasarnya udah bolak-balik ya. Masih bisa begitu, apalagi yang baru pertama tuh udah gitu tengil. Kejadian deh. Oke. Nah Mas nih, pesan Mas apa nih terkait konten kita ini kan tentang gimana kita jaga perilaku ya, buat kan banyak nih penonton Jelajah Malam tuh yang pendaki, dan juga saya perhatiin banyak juga yang masih pemula. Pesannya Mas apa sih ke mereka nih saat pendakian? Ya pesannya pada pendakian gitu, ya khususnya Gunung Lawu. Di situ kan udah ada plakat di depan pos, ada larangannya apa, pantangannya apa, yang nggak boleh dikatain yang bicara kotor, yang biasa gini. Terus baju warna apa yang nggak boleh dipakai, itu apa gitu kan. Kalau bisa semua peraturan itu ditaati, dan jaga sikap, jaga bicara, apalagi niat. Kalau ucapan kita baik, tingkah laku kita baik, niat kita baik, yang alam sana nyambutnya juga baik. Betul. Intinya mereka harus bisa menghargai kearifan lokal. Karena peraturan ini dibuat berdasarkan pengalaman, ya kan? Ya kalau emang lu mau uji nyali, lu mau tes kuat-kuatan ya silakan lu langgar tuh pantangannya tuh. Hilang lo. Oke deh, Mas Bambang nih, makasih banget nih. Ceritanya walaupun ringan tapi ini banyak pelajarannya ya, karena ini hal yang mungkin banget dilakukan oleh para pendaki di saat naik. Yaitu satu, sombong. Nah itu yang paling gak boleh. Oke brother, ingat jangan sombong. Mas Bambang, sebelumnya gue makasih banyak nih untuk waktunya. Ya siap. Udah mau cerita lagi tempat gue, jangan lupa ntar kita cerita lagi. Oke, gue Arfi dari Jelajah Malam dan Mas Bambang dari AGL. Diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.